Julukan Mega Biodiversity telah disematkan kepada Indonesia karena memiliki keanekaragaman hayati yang besar, di mana Indonesia memiliki berbagai spesies satwa dan tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemui di wilayah Indonesia. Maka dari itu, wisatawan mancanegara sangat tertarik untuk bisa melihat sendiri keindahan alam Indonesia. Dilihat dari statistik Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pun semakin meningkat dari 14 juta ke 16 juta. Namun kembali menurun setelah adanya pandemi COVID-19. Apabila melihat prospek kepariwisataan alam di Indonesia, dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yakni Nusa, Tirta, dan Dirga. Nusa yang terdiri dari daratan yaitu hutan dan pegunungan. Saat ini Indonesia memiliki destinasi 7 puncak gunung tertinggi di 7 kepulauan di Indonesia. Lalu memiliki 52 taman nasional yang memiliki aneka ragam potensi kegiatan petualangan. Selanjutnya ada Tirta yang terdiri dari danau, sungai yang memiliki lebih dari 40 lokasi unggulan untuk arung jeram yang indah dan menantang. Selain itu, potensi wisata bahari khususnya pesona biodiversitas dalam laut menjadi favorit para penyelam dari seluruh Indonesia. Yang terakhir adalah Dirga. Saat ini Indonesia memiliki 10 kawasan bukit unggulan dengan pemandangan alam yang indah dan menarik untuk wisata para layang. Aktivitas para layang ini dapat dinikmati oleh wisatawan mulai dari kemampuan rendah hingga ahli. Seiring berjalannya waktu, pengembangan daya tarik wisata alam akan mengalami beberapa fase. Teori ini dikemukakan oleh Butler dengan nama Tourism Life Cycle. Berikut ini adalah penjelasan dari model tersebut. Pada tahap awal, yakni tahap exploration atau pencarian, hanya sedikit orang yang mengunjungi daerah tersebut. Bisa dikatakan hanya ada turis petualang. Mereka berminat pada daya tarik wisata alam atau budaya. Lalu ingin berinteraksi erat dengan masyarakat lokal, mendapatkan informasi dari mulut ke mulut, memiliki dampak minimal pada lingkungan sosial, budaya, dan fisik. Lalu fasilitas wisata yang digunakan sangat terbatas. Pada tahap involvement atau keterlibatan, ada peningkatan jumlah wisatawan tetapi masih di bawah kendali. Sudah muncul beberapa iklan, dimulainya kunjungan wisatawan yang tergantung musim, interaksi wisatawan dan masyarakat tetap tinggi, terdapat beberapa perubahan dalam kehidupan sosial, dan munculnya fasilitas umum baru. Para pengusaha di sekitar mulai menawarkan layanan dan fasilitas khusus bagi wisatawan. Lalu pada tahap development atau pengembangan, jumlah wisatawan meningkat pesat dan menyamai atau melebihi populasi dari masyarakat. Fasilitas wisata tidak lagi memadai, adanya peningkatan promosi serta periklanan yang terus-menerus, adanya peningkatan akses moda transportasi, dan adanya penggunaan tenaga kerja asing serta perubahan bentang alam yang sangat cepat. Selanjutnya, produk wisata alam akan memasuki fase kritis apabila digunakan secara terus-menerus. Ada yang meningkat dan ada juga yang langsung menurun. Fase tersebut adalah consolidation. Tingkat pertumbuhan menurun dan pariwisata sekarang menjadi sektor ekonomi utama. Lalu ada stagnan atau stabilization, tidak adanya pembaruan produk wisata. Lalu ada decline, penurunan jumlah wisatawan. Atau immediate decline, produk wisata hanya hancur. Ada rejuvenation dan reduce growth, mengubah daya tarik wisata baru dengan target wisatawan berbeda. Cukup sekian topik kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di kelas selanjutnya.